Semoga pengharapan, damai, dan cinta kasih senantiasa menyertai setiap kita, baik yang di gereja atau di rumah. Jemaat yang saya kasihi, izinkan saya, walaupun tidak ada pohon Natal, tapi orang pertama yang mengucapkan Selamat Natal kepada Anda. Karena kita sudah masuk Advent yang kedua, persiapan untuk kedatangan Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan yang diberikan kepada saya, betul-betul waktu saya mempersiapkan merenungkan, menjadi suatu pengharapan yang luar biasa. Nah, saya bacakan, Anda akan melihat masih ada mujizat, masih ada keajaiban, masih ada pengharapan di dalam kehidupan kita, menyongsong saat-saat yang sangat sulit. Mari kita baca firman Tuhan, ya. Mazmur 126. Ya, untuk baru saja Thanksgiving lewat, Natal, nah setelah itu menghadapi tahun yang baru. Firman Tuhan ini indah, ya. Saya bacakan, Anda bisa ikutin, ya. Mazmur 126 ayat 1 sampai 6. Nyanyian ziarah ketika Tuhan, perhatikan, langsung Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti apa? Orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, orang kafir, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini, yaitu umatnya. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah, kembalikan keadaan kami, ya Tuhan, seperti yaitu memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Disambung lagi satu, yaitu Ibrani pasal 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa yang berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada. Dan bahwa Allah yaitu memberikan upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa, saudara sekalian. Bapa dalam surga, Tuhan, kami telah datang ke rumah Tuhan, ke hadapan Tuhan. Terima kasih untuk Mazmur 126, pendek tapi indah. Betul-betul Tuhan melalui firman Tuhan ini berbicara kepada setiap kami. Sebelum menutup tahun 2022 dan menyongsong tahun yang akan datang, Tuhan, kami tahu apa yang harus kami kerjakan saat ini. Kami tahu Tuhan, firman Tuhan menjadi pegangan kami. Melalui hubungan kami dengan Tuhan, maka kembalilah perkara-perkara besar terjadi dalam kehidupan kami. Berkati gereja Tuhan, berkati jemaat Tuhan. Tuhan, baik yang di gereja, baik yang di rumah. Satu saat setiap kami yang sehat, yang dimungkinkan kembali ke rumah Tuhan. Karena kami tahu Tuhan cinta gereja. Kami tahu Tuhan mau kami saling mengasihi, saling yaitu menasihati, saling menguatkan untuk satu dengan yang lain. Terima kasih, berkati hamba-Mu yang lemah, urapi setiap perkataan dari Tuhan sendiri. Dengar doa kami Tuhan, kami panjatkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Amin, amin. Jemaat yang saya kasih, kalau itu akan terjadi dan pasti terjadi, apa itu? Itu adalah prediksi-prediksi yang cukup menakutkan, mengkhawatirkan kita semua. Kalau itu pun terjadi, mungkinkah kita tetap penuh dengan sukacita? Mungkinkah kita nerobos kondisi keadaan yang sangat sulit ini? Saudara-saudara sekalian, saya rasa Advent yang kedua hari ini kita renungkan Mazmur 126. Itu sungguh indah, saudara-saudara sekalian. Kita tahu semuanya, ya. Walaupun kita mengharapkan sebentar lagi masuki tahun 2023, yaitu yang penuh dengan kesulitan. Peperangan terjadi. Sampai sekarang Rusia dengan Ukraina belum selesai. Gitu. Terjadi juga prediksi, yaitu krisis moneter dunia yang besar-besaran. Gitu. Nah, walaupun Indonesia masih diberkati sampai saat ini, tapi tidak lepas dari ancaman. Ancaman itu terus diulangi oleh Bapak Jokowi. Minta kita waspada, hati-hati. Nah, sekarang untuk kita anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, gimana hati-hatinya? Selain kita mengikuti yaitu prosedur yang dianjurkan oleh pakar. Tapi saudara sekalian, untuk kita beriman, kita mempunyai suatu way out tersendiri. Ini puji Tuhan. Ini luar biasa saudara sekalian. Nah, waktu saya merenungkan yaitu Mazmur 126 saudara sekalian, betul-betul menjadi suatu kekuatan luar biasa. Ya. Ada 3 hal hari ini melalui Mazmur yang 6 ayat ini saja, saudara-saudara sekalian, saya akan katakan ada harapan, ada pertolongan. Saudara-saudara sekalian, tadi Anda melihat ya, membaca 6 ayat, 6 kali mengatakan apa? Sorak-sorai, sukacita, gembira gede. Itu terjadi 6 kali. Berarti apa saudara sekalian? Dalam kondisi keadaan paling sulit pun, yaitu pemazmur menekankan kepada bangsa Israel, tang Yehova sewaktu Tuhan mengembalikan. Ingat, setelah itu 4 kali Tuhan. Yehova 4 kali saudara sekalian. Di sini kita mengambil satu kesimpulan pertama saudara sekalian. Ingat ya saudara sekalian, bahwa Tuhan itu masih hidup. Tuhan itu masih ada. Dan Tuhan yang ada ini saudara sekalian adalah Tuhan yang melakukan mukjizat. Jemaat yang saya kasih, hal ini perlu sekali dicamkan di dalam hati Anda dan saya. Tantangan semakin gede saudara sekalian. Ya, Cianjur gempa belum selesai. Masih kemarin sore gempa di Garut. Tadi pagi jam 5 gempa di Cipanas dan sekitarnya. Saudara-saudara sekalian, hal semacam ini sampai saat ini kita masih tenang, masih aman, puji Tuhan. Nah, peribahasa Tionghoa mengatakan Ci An Si Wei. Waktu kita dalam kondisi tenang, nyaman, ingat loh, mungkin ada sesuatu kejadian, hal yang besar yang mungkin suatu malapetaka terjadi, harus dipikir hal itu. Hari ini kita pikirkan. Advent kedua mengajak kita betul-betul ingatkan setiap kita, Anda orang Kristen, anak Tuhan, Tuhan itu masih hidup, Tuhan tidak mati. Bagi Anda yang usia kira-kira 50 atau 60-an ke atas, pasti masih ingat tahun 60, tahun 70. Waktu itu ada satu teori, saudara sekalian, mengatakan Tuhan mati, God is dead. Tuhan mati, saudara sekalian, bahkan ada kuburannya. Nah, siapa yang mengangkat masalah semacam ini, saudara sekalian? Yaitu filsufis besar, dipeloporin salah satu oleh yaitu Friedrich Nietzsche. Ini filsuf Jerman yang ateis, yang menentang Tuhan. Dia mengatakan Tuhan mati, kami yang bunuh Tuhan. Kenapa? Karena kalau ada Tuhan, pasti ada pengadilan. Kalau ada Tuhan,
kami nggak bisa sebebas-bebasnya melakukan, saudara sekalian. Tuhan disingkirkan dulu, Tuhan dibunuh dulu, bahkan ada kuburannya. Di tempat itu baru kita jadi Tuhan. Baru manusia melakukan sesuatu tanpa pikir kanan kiri. Karena itu bunuh satu orang sama bunuh satu ayam sama, tidak ada masalah. Jemaat yang saya kasih, ini kondisinya. Nah, ini mempengaruhi jelas pikiran-pikiran generasi seterusnya. Tapi bangsa Israel waktu itu tidak. Mereka bukan pikiran Tuhan itu mati, tidak. Mereka berpikir demikian, kalau Tuhan ada, kenapa kok Tuhan membiarkan? Kalau Tuhan ada, kenapa kami umat pilihan Tuhan kok dalam kondisi yang sangat sulit sekali? Kalau Tuhan ada, kenapa tidak cepat-cepat menyelamatkan? Tidak tanggung-tanggung, bukan 7 tahun. 10 kali 7 tahun. 70 tahun, saudara sekalian, mereka diperbudak ke Babilonia. Nah, kalau Anda melihat ya nutup Yeremia pasal 1 ayat 1 dan 2, diceritakan betul-betul kondisinya itu ngenes sekali, menyedihkan sekali. Dikatakan dulu kota ramai Yerusalem, sekarang kota sepi. Ya, seperti janda seorang diri yang dihina. Dulu upeti masuk ke kami, seluruh negara lingkungan itu menghormati, tapi sekarang kami yang harus memberikan upeti kepada negara-negara yang lain. Saudara-saudara sekalian, tergeletak di mana-mana mayat-mayat, termasuk mayat anak-anak. Nah, dalam kondisi ini mereka berseru, Tuhan, Tuhan, di mana Tuhan? Tuhan, di mana cinta kasih Tuhan? Jemaat yang saya kasih, saya percaya, saya juga tahu, dalam terjangan arus yang luar biasa, ya, selama COVID ini, dengan terjangan orang-orang kita cintai pun mungkin ada yang sudah dipanggil Tuhan. Demikian juga dengan usaha pekerjaan, ya, bisnis kita yang juga mengalami suatu pukulan luar biasa, saudara sekalian. Nah, dalam kondisi semacam ini, kita akan bertanya, Tuhan, bukankah saya milik Tuhan? Bukankah saya melayani Tuhan? Bukankah saya, Tuhan, anakmu? Kok saya nggak dijaga? Kok saya nggak dilindungi? Pertanyaan ini bisa timbul, saudara sekalian, apalagi waktu melihat orang yang tidak benar itu maju. Mereka gemuk-gemuk, segar-segar, dan terus yaitu berkembang. Hati kita lebih merasa sakit, saudara sekalian. Hal semacam ini bukan hanya dihadapi oleh kita, tapi oleh hamba-hamba Tuhan. Di dalam Alkitab, kalau Anda melihat Mazmur 73, penuh dengan pertanyaan. Jemaat yang saya kasih, dari sini kita diingatkan kembali, Tuhan masih ada. Dan Tuhan yang ada ini adalah Tuhan yang tetap memelihara sampai waktunya. Kapan waktunya Tuhan kembali? 2 kali mengatakan, Tuhan kembalikan kami. Kembalikan kami artinya, apa arti kembali, saudara sekalian? Berarti yaitu bertobat, membuat suatu hubungan yang intim dengan Tuhan. Tidak ada halangan lagi, sehingga saudara sekalian, kita selalu mengatakan, Tuhan bela aku, Tuhan tolong aku, Tuhan selamatkan aku. Pertanyaan Tuhan adalah, kau di pihak mana? Kau di pihak saya atau kau di pihak sana? Kita harus akui, saudara sekalian, kita sudah diselamatkan sejak kenal Tuhan. Tetapi saudara sekalian, dalam kehidupan kita jauh. Kita tidak ikuti firman Tuhan. Kalau kita melihat Mazmur 1, jelas sekali. Di tempat itu mengkonklusikan, meringkas kesimpulan, apa sih orang yang diberkati Tuhan? Yaitu meninggalkan dan tidak duduk sama dengan cemooh, orang-orang anti Tuhan. Jemaat yang saya kasih, berarti Tuhan ada. Dan Tuhan yang ada melakukan mujizat besar. Sebetulnya dalam kehidupan Anda dan saya, sampai saat ini kita masih hidup, kita masih bisa berbakti, kita masih bisa berusaha, kita masih ada kesempatan. Itu anugerah Tuhan. Bukan karena kita lebih baik dari orang lain, tidak. Bukan karena kita lebih pintar, saudara. Satu saat, waktu kita sakit, waktu kita mengalami kesulitan, baru kita merasakan uang itu tidak ada artinya. Kekuasaan tidak ada artinya. Semua tidak ada artinya. Nah, saat-saat semacam ini, Tuhan tetap hidup. Karena itu, setelah bangsa Israel di Mesir 400 tahun, menderita, diperbudak,
mereka pun bertanya. Sampai mereka pun, saudara sekalian, meninggalkan Tuhan, kawin menikah dengan orang-orang Samaria yang disebut yaitu orang Samaria, yaitu campuran, konsior, ya. Ngapain mempertahankan umat Tuhan? Nah, di sini ada jalan, saya lari, ya. Karena itu Rut ditulis, waktu Bethlehem roti habis, ada sekeluarga yang pergi ke Moab mencari pertolongan, tapi bukan menyelamatkan. Betul. Dalam waktu kurun sedemikian rupa itu indah, semua beres. Tapi setelah itu mati suaminya, setelah itu mati anaknya, dua-duanya. Tinggal 3 orang, yaitu mertua perempuan dengan yaitu mantu perempuan. Jemaat yang saya kasih sekali lagi, Tuhan ada. Dan Tuhan yang ada ini tetap hidup, gak mati. Dan Tuhan yang ada ini melakukan mujizat. Karena itu 2 kali mengatakan, orang kafir mengatakan keajaiban yang luar biasa terjadi. Dan kami juga merasakan hal itu. Jemaat yang saya kasih, saat-saat yang paling sulit semacam ini dan tidak menyenangkan, tidak seperti dahulu kondisinya. Ya, kalau Anda ikutin perkembangan politik dunia dan ekonomi, semakin sulit, semakin merosot. Tentu kita mengharapkan Indonesia khusus diberkati Tuhan, dan sampai saat ini masih diberkati, tapi belum ada yang bisa menjamin. Khususnya 2024 harus didoakan dengan betul-betul tekun. Minta Tuhan tolong, jangan sampai saudara sekalian, yaitu orang-orang di luar Tuhan yang tidak takut Tuhan melakukan sesuatu. Biarlah Tuhan angkat orang-orang yang betul-betul cinta bangsa dan takut akan Tuhan. Jemaat yang saya kasih, kembali, ini kewajiban kita, ini tanggung jawab Anda dan saya. Firman Tuhan jelas mengatakan, bukan tanganku yang pendek tidak menyelamatkan, tidak. Bukan telingaku yang berat tidak mendengar doa, tidak. Yang membuat berkat tidak datang, pertolongan tidak datang, mujizat tidak ada. Karena apa? Karena engkau berdosa, karena engkau tinggalkan aku. Saya tidak berani menuduh, tapi saya mengoreksi kepada diri saya sendiri dan kepada rekan-rekan. Ayo, kalau betul-betul mau menghadapi tantangan besar ke depan dan seterusnya, bukan hanya tahun depan aja, saudara sekalian, kembalikan hubungan Anda dengan Tuhan. Bukan tahayul, bukan menyembah yang mati, tidak. Bukan hanya satu agama, tidak. Mindset kita dirubah, cari yaitu Kristus yang hidup. Ya, jelas sekali. Berbicara mengenai Kristus yang lahir, Natal. Kalau Anda melihat 1 Timotius pasal 3 ayat 16 dikatakan, Jing Qian Tao Mi. Apa itu artinya? Suatu misterius yang agung, yang godliness. Saudara-saudara sekalian, Paulus bicara mengenai kedatangan Yesus. Dia mengatakan, Tacai, luar biasa, hebat, luar biasa. Jing Qian Tao Mi. Suatu rahasia yang agung. Apa itu? Yaitu Tuhan menjelma menjadi manusia. Bayangkan saudara sekalian, siapa Tuhan? Unlimited, tidak ada batasnya. Tapi menjadi manusia yang sangat terbatas, dibatasi dengan 170-80 cm, dengan kilo yaitu 60-70 kilo. Gimana bisa terjadi? Ini tidak masuk akal saudara sekalian. Ya, yang suci di surga, ya, suci harus masuk menanggung semua dosa manusia. Mana mungkin kok bisa terjadi hal semacam itu? Oh, saudara-saudara sekalian, kembali memikirkan gimana mungkin seorang yaitu gadis darah bisa melahirkan seorang anak. Saya tahu saudara sekalian, percaya Tuhan Yesus banyak hal-hal yang susah dipecahkan secara rasio. Tapi saya katakan sekali lagi, kalau Anda betul-betul yaitu humble di hadapan Tuhan, Anda akan mendapatkan. Kalau tidak percaya adanya Allah, tidak percaya Kristus, saudara sekalian, masalah lebih besar terjadi. Karena itu, bagi Anda yang belum terima Kristus, terimalah Dia sebagai juru selamat Anda. Tahun ini akan lewati dengan suatu keselamatan, jaminan luar biasa. Tuhan mengatakan, aku jalan, hidup dan kebenaran. Tanpa aku tidak ada satu yang kembali kepada Bapa.
keajaiban ini membuat Anda dan saya kembali kepada Sang Pencipta sejati, dan hubungan ini saudara sekalian membuat Anda akan mengalami mukjizat. Benar saudara sekalian? Saya nggak berani mengatakan tidak boleh menghakimin kalau semua kesulitan itu karena dosa. Tidak, Alkitab tidak mengajarkan demikian. Ya, Yusuf orang yang baik menderita. Daniel teman-teman cinta Tuhan, takut Tuhan, menderita. Tuhan Yesus lagi sempurna tetap menderita. Kita nggak bisa mengkonklusikan yaitu penderitaan pasti dosa. Tapi kita harus sadar banyak hal hari ini yang kita alami karena kesalahan kita, karena ketamakan kita, karena kecerobohan kita, karena kehati-hatian kita, karena apa? Kesembronoan kita sendiri. Nah, semua ini kita harus bereskan di depan Tuhan. Juga termasuk tanggung jawab kita kepada Tuhan dan gereja. Sudahkah kita lakukan? Sudahkah kita kerjakan? Itu penting sekali. Yang ketiga, yang terakhir saudara sekalian, bukan hanya Tuhan ada, Tuhan lakukan mujizat dan akan terjadi dalam kehidupanmu. Karena semua kelimpahan Allah, Kolose pasal 2 ayat 9 mengatakan, saya suka dengan ayat ini, secara jasmania diberikan kepada kamu. Dan Paulus menegaskan jelas saudara sekalian, yaitu Roma pasal 8:32 yang sebentar kita akan, yaitu ingati bersama-sama. Kalau Yesus Kristus tubuhnya yaitu dipecah-pecahkan dan darahnya dicurahkan untuk kita semua. Ada apa sih yang tidak Tuhan berikan kepada kita? Pasti saudara sekalian, saya sangat yakin sekalian, dalam pengalaman yang saya lewati 53 tahun di GKY sampai tahun depan Februari 50 tahun. Nah, ini pos fluid ini dulu ya tahun 74 13 Januari. Saya masuk Koidang tahun kedua buka pos ini. Perjalanan banyak cerita, tapi saya boleh katakan saudara sekalian, ini gereja pos pertama dari Mangga Besar. Itu penuh dengan pertolongan, penuh dengan mujizat. Ya, sekarang surat-surat puji Tuhan diurus oleh yaitu awam majelis dan sebagainya. Dulu tidak, saya yang urus ke DKI. Sebetulnya yang dapat tanah bukan tanah ini, tidak. Tanah di Kompleks Garuda. Ya. Waktu itu zamannya Pak Cokro sebagai gubernur. Jemaat yang saya kasih, ini gereja penuh dengan mujizat. Sampai saat ini, dari gereja ini pos yang pertama akhirnya bisa bikin yaitu cabang-cabang church planting di Medan, gitu. Di Teluk Gong, ya. Setelah di mana lagi? Banyak saudara sekalian, puji Tuhan. Dan sebentar lagi kita akan bangun gereja ini. Karena apa? Kondisi keadaan yang mengharuskan dengan pertumbuhan gereja yang diharapkan. Kita doakan, mujizat akan terjadi. Saudara-saudara sekalian, ada Tuhan, pasti ada mujizat. Percaya. Selain Tuhan mati. Gitu. Demikian juga saudara-saudara sekalian, yang Tuhan inginkan dalam 6 ayat tadi dikatakan, waktu kami mencucurkan keluar, menabur, bekerja keras, cucurkan yaitu keringat, air mata. Saudara sekalian, apa terjadi? Pasti akan mengumpulkan panen besar, harvest besar. Selalu hitung Tuhan dalam kondisi keadaan apapun juga. Anda akan mengalami mujizat. Dan yang terakhir, ketiga adalah bekerja keras. Tanggung jawab kita kepada Tuhan. Tuhan berkuasa, Tuhan lakukan mujizat. Tapi apa tanggung jawab kita? Apa yang harus kita kerjakan? Itu Tuhan minta. Jemaat yang saya kasih, Tuhan tolong kita. Dan kalau kita kembalikan kepada Natal adalah Maria mengatakan, aku rela. Perkataan ini pendek, ya. Hanya 3 kata, tapi intinya, maknanya dalam sekali saudara sekalian. Karena kerelaannya, maka rencana Allah yang kekal untuk manusia keselamatan telah genap kepada melalui yaitu Maria. Saudara sekalian, banyak hal
yaitu apakah Anda dan saya rela Kristus mati untuk gerejanya? Berarti gereja yang paling berharga. Sudahkah Anda mengasihi? Betul-betul jangan sampai melakukan statement, aku cinta Kristus tapi aku tidak cinta gereja. Awas, khususnya generasi muda. Saya tidak menyangkal bahwa gereja banyak kelemahan karena ada manusia. Tapi sekali lagi, jangan tinggalkan gereja. Gereja adalah gereja Yesus. Ya, domba-domba adalah domba-domba Allah. Kita harus betul-betul mencintai apa yang Tuhan cintai, maka mujizat akan terjadi. Semoga Tuhan tolong. Sekali lagi melalui perjamuan kudus, kita kembali katakan, Tuhan, di sini aku rela kembali kepada Tuhan, bertobat kepada Tuhan, membereskan hubungan aku dengan Tuhan. Ampuni semua kesalahanku. Kepada manusia, kepada Tuhan, kepada gereja, saya mau menjadi manusia baru yang betul-betul yang Tuhan harapkan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucapkan terima kasih. Tuhan sungguh baik. Kami tahu kami tidak sanggup, Tuhan, menghadapi tantangan arus zaman yang begitu besar. Terjangan-terjangan Tuhan yang akan terjadi. Tapi kami tidak gentar, tangan yang sudah lemas, kaki yang sudah gemetar, kami kembalikan kekuatan itu karena kami menengadah kepada Tuhan. Sekali lagi berkati jemaat-Mu, khususnya Tuhan, sebentar perjamuan kudus sekali lagi meyakinkan kami, kalau Kristus diberikan, ada apa yang tidak akan Tuhan berikan. Tuhan berkati jemaat-Mu, siapkan hati kami untuk menerima perjamuan kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.